Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengertian dan sifat-sifat logaritma. Maka sebagai video lanjutannya, pada video kali ini saya akan membahas contoh soal logaritma dan pembahasannya. Jadi alangkah baiknya supaya relevan teman-teman menonton video saya sebelumnya yang membahas tentang sifat dan pengertian logaritma, ya, supaya dia sejalan. Oke, langsung saja. Contoh soal logaritma dan pembahasannya. Contoh soal nomor 1. Nilai dari 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54 sama dengan. Oke, sebelumnya saya buat di sini sifat, ya. Sifat logaritma yang muncul. Sifat logaritma yang muncul, karena bagaimanapun juga ketika kita mengerjakan soal-soal logaritma, tentu kita akan menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Oke ya, jawab. Kita tulis ulang soalnya. 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54 sama dengan. Oke, langkah pertama kita jadikan bilangan yang bisa dibuat pangkat, kita jadikan pangkat. Oke ya. 9 dan 25 bisa kita jadikan pangkat. 9 3 pangkat 2 log 25 5 pangkat 2 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54. Oke, saya lanjut ya. Perhatikan, 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2 itu sesuai dengan sifat logaritma. Sifat perpakatan logaritma. A pangkat M log B pangkat N. Pangkatnya kita taruh ke depan, jadi N per M dikali A log B. Oke, sehingga 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2 itu menjadi 2 per 2 3 log 5 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54. Oke, 2 dibagi 2 1 ya. Kita tidak usah tulis, kita tuliskan aja langsung. 3 log 5 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54. Oke, kembali perhatikan teman-teman. 3 log 5 dikali 5 log 2 itu sesuai dengan sifat logaritma yang bentuknya A log B dikali B log C dikali C log D. Ya, ini B-nya kita coret, 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 coret. Kita punyalah di sini A log D. Oke. Sehingga menurut sifat yang ini ya, sifat yang coret-coret ini, 5-nya bisa kita coret 5-nya, tinggal kita punyalah 3 log 2 dikurang 3 log 54. Oke, sama dengan muncul di sini sifat pengurangan logaritma. Teman-teman ingat lagi, kalau logaritma dikurangkan dia jadi pembagian ya. A log B dikurang A log C menjadi pembagian A log B per C. Sehingga 3 log 2 dikurang 3 log 54 itu menjadi 3 log 2 per 54. Saya lanjut di sini. 2 per 54 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ya. 3 log 2 dibagi 2 1 per 54 dibagi 2 27. Oke. Sama dengan 27 itu bisa diubah ke dalam bentuk perpangkatan ya. Menjadi 3 log 1 per 3 pangkat 3. Oke, saya lanjut di sini ya. Oke, saya lanjut. 3 log 1 per 3 pangkat 3 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat minus 3. Oke. 3 log 3 pangkat minus 3 itu sesuai dengan sifat logaritma A log B pangkat N. Pangkatnya ditaruh ke depan sehingga N dikali A log B. Oke. Berdasarkan sifat ini,
Berarti minus 3 ini bisa kita taruh ke depan menjadi minus 3 dikali 3 log 3. Sama dengan minus 3. 3 log 3, 1. Nah, sehingga kita punya minus 3 dikali 1 minus 3. Berarti jawaban dari nomor 1 adalah minus 3 ya, yang A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Maka 2 log 45 sama dengan. Oke, kembali di sini saya tuliskan lagi sifat yang muncul. Oke ya, sifat yang muncul. Jawab. Dari soal diketahui bahwasannya 2 log 3 itu sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Ditanya 2 log 45. Oke, jawab. Sebelum mengerjakan soal ini, teman-teman ingat kembali sifat logaritma yang A log B sama dengan log B per log A. Oke. Ya, nanti kita di sini tinggal mencari bilangan pokoknya sesuai dengan yang diketahui pada soal. Oke, berdasarkan sifat ini jadi 2 log 45 itu bisa kita ubah menjadi log 45 per log 2. Oke, bilangan pokoknya kita lihat cara menentukan bilangan pokoknya, lihat yang diketahui. Pada yang diketahui bilangan pokok yang pertama itu 2 dan yang Q-nya itu 2 juga. Nah, sehingga bilangan pokok di sini 2 dan 2. Seperti itu ya. Oke. Sama dengan 45 itu 9 dikali 5. Sehingga 2 log 9 kali 5 per 2 log 2, 1. Oke ya. 2 log 2, 1. Kita tulis kembali 2 log 9 dikali 5. Saya lanjutkan di sini. Sifat lagi muncul nih. Teman-teman ingat kalau dia perkalian logaritma diubah menjadi penjumlahan logaritma. Ya, ingat kembali sifat A log B ditambah A log C itu menjadi A log B dikali C. Ya, jadi kalau kita jumpa nih soal A log B dikali C, kita bisa ubah dia menjadi A log B ditambah A log C karena dia berlaku dua arah ya. Kasusnya sama seperti 2 log 9 dikali 5. Sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk penjumlahan logaritma ya. 2 log 9 ditambah 2 log 5. Oke. Sama dengan kembali kita cari bilangan yang bisa dipangkatkan. Di sini 9 bisa dipangkatkan menjadi 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Oke teman-teman, 2 log 3 apa tadi? 2 log 3 sama dengan P. Berarti P pangkat 2 ditambah 2 log 5 itu sama dengan Q. Ya kan? Q. Dapatlah kita jawaban dari nomor 2 ini. Diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Maka 2 log 45 sama dengan P pangkat 2 ditambah Q. Jawabannya A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, log pangkat 2A dikurang log pangkat 2B per log A ditambah log B. Oke. Kembali ya, di sini saya buat sifat yang muncul. Oke. Kita tulis ulang jawabannya ya. Jawab log pangkat 2A dikurang log pangkat 2B per log A ditambah log B. Oke. Terlebih dahulu supaya gampang nih kita misalkan. Ya, kita misalkan si log A sama dengan P dan log B itu sama dengan Q. Sehingga kita punya peroleh dari pemisalan ini
P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 per log A P tambah Q. Pada bagian pembilang, ya teman-teman harus ingat sifat ini ya. P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 itu sama aja dengan P ditambah Q dikali P dikurang Q. Oke. Sehingga berdasarkan sifat ini, bagian pembilangnya, kita ubah menjadi P tambah Q dikali P dikurang Q per P tambah Q. Oke. Saya sambung di sini. P tambah Q ini bisa habis dengan P tambah Q yang bawah. Kita punya di sini P dikurang Q. Tadi kita misalkan di awal bahwasannya log A itu sama dengan P dan log B itu sama dengan Q. Nah, jadi P kurang Q ini kita tulis kembali menjadi log A dikurang log B. Oke. Ini apa? Pengurangan logaritma. Kalau pengurangan logaritma jadi apa? Jadi pembagian logaritma ya. Jadi log A dikurang log B itu sama dengan log A per B. Mana jawabannya di sini? Log A per B, C. Oke, nomor 3 gampang bukan? Kita masuk ke contoh soal nomor 4. Ya, contoh soal nomor 4 ya, saya tulis di sini 5. Oke, contoh soal nomor 4. Hasil dari 4 log 9 dikali 3 log 2 ditambah 4 log 8 per 9 log 6 dikurang 9 log 2. Oke, saya tulis di sini kembali sifat yang muncul. Jawab. Kita tuliskan kembali soalnya. 4 log 9 dikali 3 log 2 ditambah 4 log 8 per 9 log 6 dikurang 9 log 2. Oke, sama dengan langkah awal kita harus mencari ya bilangan yang bisa dipangkatkan. Angka-angka yang bisa dipangkatkan. Oke, di sini 4, 9, 4 dan 8 bisa kita pangkatkan. 4 log 9, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, log 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, dikali 3 log 2 ditambah 4-nya bisa kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 2, log 8-nya 2 pangkat 3 per. Oke. 9 log 6 dikurang 9 log 2. Oke, muncul di sini satu sifat namanya sifat pengurangan logaritma. A log B dikurang A log C menjadi apa? Pembagian ya. Jadi A log B per C. Sehingga di bagian penyebutnya ini kita ubah menjadi 9 log 6 per 2. Oke. Lanjut. 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Muncul lagi sifat di sini, sifat perpangkatan logaritma ya. A pangkat M log B pangkat N. Pangkatnya kita turunkan ke depan ya. Jadi N per M dikali A log B. Oke, sehingga 2 kita turunkan menjadi 2 per 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 2 ditambah 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 sama. Pangkatnya bisa kita taruh ke depan menjadi 3 per 2 dikali 2 log 2 per 9 log 6 per 2. 6 per 2 3. Oke, jadi 9 log 3. Oke, sama dengan 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1 tidak usah kita tulis. Perhatikan di sini muncul lagi sifat yang 2 log 3 dikali 3 log 2. Apa sifatnya? A log B dikali B log C dikali C log D. Ini coret, 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 coret. Kita punya di sini A log D. Oke,
Berarti sini 3-nya bisa kita coret, coret, coret. Kita punya nanti 2 log 2 ditambah 3/2 dikali 2 log 2 per 9-nya bisa kita ubah menjadi perpangkatan ya. 3 pangkat 2 log 3. Oke. 2 log 2 muncul lagi sifat logaritma di sini. Apa sifatnya? A log A sama dengan 1. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Saya tulis di sini. 1 ditambah 3/2. 3/2. 2 log 2 juga 1. Kita tidak usah tuliskannya karena 3/2 kali 1 3/2 per. Oke, perhatikan teman-teman, ini ada sifat di sini. Sifatnya seperti A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Di sini 3-nya kan pangkat 1 nih. Oke, 3 pangkat 1 sehingga kita punya di sini adalah setengah dikali 3 log 3. 3 log 3 1. Jadi tetap setengah di sini. Oke, sama dengan ini kita samakan penyebutnya 1 tambah 3/2 kan belum sama penyebutnya. Oke, perhatikan ini, perhatikan ya, nanti takut salah teman-teman. 1 ditambah 3/2. Oke, ini kan sama dengan per 1. Kita kali silang aja, 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 1 3/2. 2 tambah 3 5/2. Berarti 1 tambah 3/2 sama dengan 5/2. Oke. Per setengah. Mungkin di antara teman-teman masih bingung bagaimana cara membagikan 5/2 dibagi setengah. Perhatikan. Oke. 5/2. Tanda per ini kan sama dengan bagi ya. Saya ubah menjadi bagi setengah. Ingat kalau dia pembagian pecahan diapain? Iya. Kita ubah menjadi kali. Tapi dengan syarat si setengahnya ini kita balik. Oke. Jadi 2/1. 5 dikali 2 10/2. 10 bagi 2 5. Berarti sini 5/2 dibagi setengah jawabannya 5. Ada nggak jawabannya 5 di sini? Iya. Jawaban dari nomor 4 adalah 5. Berarti yang A. Sekian pembahasan pada video kali ini. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan ketik saja di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.